Kisah ini bermula ketika langit tiba-tiba seakan runtuh dan bumi terasa terpecah saat aku mengetahui bahwa istriku Sarah, 42 tahun, dia mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sarah, dia menuntut cerai mendadak dan tergesa-gesa. Kenapa? Pertanyaan ini bertubi-tubi menggebuki pikiranku. Kenapa istriku yang begitu lembut dan yang selama ini sangat sayang kepadaku juga pada anak-anak itu tiba-tiba menuntut cerai kepadaku? Padahal setelah aku ingat-ingat dan kuteliti ulang bahwa aku tidak bersalah sama sekali kepadanya. Lantas, mungkinkah Sarah punya pria idaman lain? Mungkinkah Sarah jatuh cinta lagi secara diam-diam dan jauh dari pemantauanku selama ini? Tidak ada pria idaman lain dan tidak ada laki-laki lain di dalam hidup saya. Tapi saya memang sudah tidak nyaman lagi bersamamu. Saya tidak senang lagi menjadi istrimu, dan saya harus berpisah darimu dan hidup sendiri entah di mana. Silahkan kuasailah rumah ini dan uruslah anak-anak dengan baik. Aku akan pergi dan jangan kau cari kemana dan di mana aku nanti. Desis Sarah dengan mimik serius. Karena tidak tahu apa yang salah dan apa masalahnya hingga istriku berubah total, aku pun lantas segera mendatangi seorang psikolog beken bernama Martha Pagagan untuk mencari tahu apa sebab sifat manusia tiba-tiba berubah. Analisa psikolog Martha Pagagan pun bertubi-tubi meluncur kepadaku. Namun, semua analisanya itu tidak masuk sama sekali ke dalam pikiranku. Sebab semua yang dikatakannya tidak sesuai dengan kenyataan yang kuhadapi di diri Sarah. Sementara itu Sarah yang kupaksa untuk datang ke Martha Pagagan bersikeras menolak. Sarah, dia tidak mau sama sekali bersamaku ke psikolog yang praktik di rumah sakit Dwi Payana itu. Tidak perlu kau bawa aku ke dokter, apalagi ke seorang psikolog. Buat apa? Buat apa? Secara medis maupun secara psikologis aku sehat kok. Tidak ada penyakit pada diriku. Tuntutanku hanya satu, aku mau cerai denganmu. Aku mau pergi dari rumah dan mencari kehidupan baru yang bisa membuat hidupku menjadi nyaman. Iya, cuma itu yang aku tuntut. Kenyamanan, ketenangan dan ketentraman hidup. Nah, 3 hal itu tadi saat ini sudah tidak aku dapatkan lagi darimu, dari rumah ini. Desisnya pedas. Sarah, katakanlah hal apa yang membuat kamu tidak nyaman, tidak tentram dan tidak tenang. Bila hal itu karena kesalahanku, mari kita bermusyawarah, kita bermufakat bersama. Dan bila ada hal yang kau yakini karena kesalahanku, aku juga meminta maaf kepadamu. Aku akan merubahnya dan aku akan mengalah untukmu. Pokoknya yang penting janganlah kita bercerai. Kasihanilah anak-anak, Sarah. Anak-anak masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayangmu. Pintaku sambil berlutut kepadanya. Namun, jangankan dia mau memenuhi permintaanku. Sarah, dia malah mendorongku hingga tubuhku terjatuh. Dia sama sekali menolak permintaanku bahkan dengan kasar dan meludahiku. Duh Gusti, setan apa yang merasuk ke diri istriku ini sehingga dia berubah total seperti ini? Batinku. Sarah, kamu telah dirasuki oleh setan yang jahat. Pastilah kamu sedang dalam kendali iblis yang terkutuk. Sadarlah Sarah, sebagai orang yang beragama, sebutlah nama Allah, istighfar, dan ingatlah akan Allah. Ingatlah pada Tuhan dan wajah anak-anak kita. Kasihan anak-anak Sarah. Desaku menghimbau kepadanya. Namun Sarah tetap beringas. Bahkan malam itu juga dia berlari pergi keluar rumah dan aku mengejarnya dari belakang. Sarah,
Dia lalu mencegat taksi dan naik taksi itu ke arah barat. Sontak aku pun mencegat taksi dan membuntuti taksi itu dari belakang. Sementara 3 anakku yang sudah terlelap di kamar mereka, aku tinggalkan begitu saja dan aku tidak tahu apakah mereka terbangun nantinya. Dan bahkan karena terburu-buru mengikuti Sarah, sampai-sampai rumahku lupa untuk dikunci walau sempat kurapatkan daun pintunya. Singkat cerita, taksi yang dikendarai Sarah masuk ke tol kota di pintu Cempaka Putih menuju Cengkareng. Sontak taksiku juga masuk tol yang sama dan terjadi kejar-kejaran di jalan tol dalam kota itu. Namun, Sarah kemudian memerintahkan taksinya untuk lebih cepat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Taksi itu bahkan masuk wilayah bandara dan berputar-putar lalu keluar dari pintu bandara di kota Tangerang. Taksi itu lalu ke utara dan menuju ke daerah Paku Haji Laut Utara. Dan sesampainya di pohon mahoni tua umur ratusan tahun, taksi itu berhenti. Dan setelah membayar taksi, Sarah keluar sambil berlari-lari kecil menuju sebuah reruntuhan bangunan tua di sebelah pohon mahoni tua itu. Lantas aku pun meminta sopir memberhentikan taksi dari kejauhan. Dan taksi pun kuminta untuk menunggu beberapa saat. Lantas, aku pun segera membuntuti kemana istriku itu pergi. Ternyata reruntuhan bangunan tua itu sangat keramat dan wingit. Terlihat ada kuburan yang sangat tua yang tidak terurus lagi oleh ahli warisnya. Keadaan di dalam reruntuhan itu sangat sepi dan sunyi. Tidak nampak ada seorang pun di daerah itu. Sementara angin malam menerjang deras dari arah laut utara dengan sasaran pemakaman. Keadaan cuaca dini hari itu begitu dingin dan hujan gerimis pun membasahi bumi sekitar. Aku pun lantas mengintip pelan-pelan dengan menjinjitkan kakiku mendekati arah di mana Sarah masuk. Nampak, istriku itu ternyata berlutut dan menangis terseduh di satu batu nisan yang diterangi lampu 5 watt. Dan walaupun lampunya cukup redup, tapi aku dapat melihat istriku itu bersujud seakan menyembah sesuatu di batu kuburan itu. Loh, sedang apa dia? Tanyaku di dalam hati. Sarah, dia nampaknya tidak mengetahui bahwa dia sedang dibuntuti. Aku sangat penasaran mengapa dia dengan beraninya datang di tengah malam ke daerah itu sendirian. Padahal Sarah yang ku kenal sangat penakut, paranoid dan mudah was-was. Jangankan kepada hantu, genderuwo atau wewe gombel, pada tikus saja selama ini dia ketakutan. Namun, kenapa kali ini dia tiba-tiba menjadi berani seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi dengan istriku ini? Bisik hatiku penasaran. Nampak Sarah tidak bergeming. Dia terpaku kaku di kuburan itu dan terus menangis hingga pagi. Beberapa saat kemudian supir taksi mendekat. Nampaknya pengemudi itu penasaran sekaligus meragukan jangan-jangan aku kabur tidak mau bayar ongkos taksinya. Lantas ku dekati sang supir dan ku minta jangan berisik dengan kode kututupkan jari telunjukku di mulut agar dia diam. Ku bilang kepada supir itu supaya dia tidur saja di taksi. Sedangkan soal biaya gampang. Berapapun ongkosnya nanti akan aku bayar. Sementara Sarah terus terpaku di depan makam. Dan dengan sabar aku menunggunya hingga selesai melakukan ritual tersebut. Hingga pada pukul 4 menjelang subuh tiba-tiba dari tengah kuburan keluar asap tebal warna hitam yang menumpuk di tubuh Sarah. Beberapa saat kemudian dalam hitungan detik, asap itu berubah wujud seperti manusia yang bertubuh tinggi besar dan hitam. Wajah sosok itu terlihat olehku bertaring panjang, matanya bulat dan kupingnya bercabang 2. Refleks, aku pun beristighfar. Jantungku berdetak hebat dan tubuhku merinding karena terguncang keadaan itu. Sarah kemudian mencium kaki makhluk itu yang mirip kaki orang hutan. Dia pun makin keras menangis.
Dengan dorongan batin dan terdesak, aku pun segera mendekati mereka dan bertakbir. Aku memohon pertolongan Allah untuk menyelamatkan Sarah dan aku. Dan syukur alhamdulillah Allah dengan cepat menolong kami, setidaknya aku di pagi buta itu. Makhluk itu langsung kembali menjadi asap dan masuk ke dalam kuburan. Sementara itu Sarah tidak lagi menangis dan aku menggendongnya menuju taksi. Terasa olehku tubuh Sarah sangat lemas dan lunglai seperti tidak berdarah lagi. Sontak Taufik si supir taksi menolongku mengangkat istriku dan meletakkannya dalam gendonganku di jok belakang. Taksi kemudian ku minta dipacu dengan cepat menuju rumahku di Rawamangun, Jakarta Timur. Dan dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam, Taufik dengan tangkas mengendalikan taksinya hingga sampai di rumah kurang dari 1 jam. Taufik dengan cepat turun membantu dan aku membuka pintu yang kebetulan memang gampang karena tidak terkunci. Dan sesampainya di dalam, aku melihat 3 anakku menangis terguncang di ruang tamu. Mereka terbangun sekitar pukul 2 tadi dan bingung mencari kami berdua. Tapi begitu melihat ibu mereka digendong dalam keadaan lemas, mereka bertiga menjerit. "Mama kenapa, Pak?" tanya Ika, anakku tertua yang berumur 10 tahun. Sedangkan Mary, anakku yang berumur 7 tahun dan duduk di kelas 2 SD, hanya menangis dan tubuhnya menggigil karena terguncang melihat keadaan ibunya. Sementara Dika yang masih di TK kelas 0 kecil umur 4 tahun, dia menangis keras karena ketakutan. Sang sopir taksi, Taufik Hamid, dia nampak perhatian betul akan masalah kami ini. Dia pun lantas meminta anak tertuaku Ika untuk mengambil air putih di belakang. Taufik pun lantas mencampi-campi air itu lalu meminta maaf kepadaku untuk membasuh wajah istriku yang pingsan. Alhamdulillah, dalam hitungan detik setelah Taufik mengusapkan air jambi-jambi itu, istriku Sarah langsung siuman dan seperti orang yang baru terbangun dari tidur dan bermimpi. Diam-diam, Taufik yang tamatan pesantren tapi gagal menjadi kiai itu mempunyai ilmu kanuraga dan mampu melihat sesuatu yang gaib. Taufik bilang bahwa di kuburan tua Paku Haji tadi istriku bertemu dengan jin penghuni pemakaman tua itu dan mereka berpacaran. Maaf Pak, saya sudah tahu sejak di pemakaman tadi bahwa ibu bertemu dengan bangsa jin yang jadi kekasihnya itu. Jin itu berjenis jin tomang. Tubuhnya bisa sangat besar dan tinggi. Jin tomang itu bisa setinggi tubuh Monas dan tubuhnya sebesar gunung. Tapi Pak, saya tidak mau sok tahu dan lalu ikut campur di dalam pemakaman tadi. Karena saya berpikir bahwa Bapak pastilah mampu karena Bapak orang yang taat beribadah dan rajin berzikir. Saya yakin Bapak selalu dalam perlindungan Allah. Dan sekarang ini kita berdua harus secara bersama-sama menolong ibu keluar dari permasalahan ini. Terang Taufik padaku panjang lebar sambil berbisik-bisik. Lantas, aku pun menerima semua usul dan saran Taufik yang berbasis ilmu al-hikmah itu. Bersama-sama kami melakukan zikir dan berdoa bersama setelah sholat subuh berjamaah. Anak-anak menjaga ibu mereka yang masih terbaring lesu di ruang depan. Sedangkan Ika terus memijit kaki mamanya yang masih terasa dingin dengan balsam. Hingga pukul 6 pagi dini hari, saat matahari mulai mencorong di timur, tiba-tiba Sarah meronta-ronta membandingkan dirinya ke dinding. Bantingan dirinya itu begitu kuat sehingga kami menjadi panik. Namun tidak Taufik. Dengan tenang dia menembakkan tangannya ke arah Sarah dengan mantra-mantra dari mulutnya yang tajam. Beberapa saat kemudian Sarah menjadi tenang, tapi berbalik menjadi Taufik yang berjungkir balik. Taufik, dia berteriak keras seperti sedang bertarung dengan suatu kekuatan halus yang tidak terlihat secara kasat mata. Terdengar mantra-mantra yang dikeluarkan Taufik adalah mantra berbahasa Pegagan Lawas yang digali oleh Taufik dari kampung halamannya di Ogan Komering Ilir.
Singkat cerita, setelah terbanting-banting, Taufik Hamid akhirnya memenangkan pertempuran itu. Beberapa saat setelah Taufik Hamid menang, tiba-tiba genteng rumah pecah berantakan dan Jin Tomang hangus terbakar. Bahkan bekas bakaran itu tersisa di atap rumah kami, dan rumah itu membutuhkan perbaikan besar karena berantakan total. Alhamdulillah, Jin Tomang itu sudah musnah dan ibu akan aman. Insya Allah keluarga bapak akan menjadi tenang selamanya, ucap Taufik kepadaku. Benar saja. Beberapa hari kemudian Sarah bersamaku mencabut gugatan cerainya di Pengadilan Agama Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sarah, dia kembali hidup normal dan cinta kami pun bersemu kembali. Bahkan belakangan kasih sayang Sarah kepadaku semakin besar, apalagi terhadap anak-anak. Kami hidup berbahagia. Sementara itu, Taufik yang sudah beristri dan beranak 2 sudah menjadi bagian keluarga kami dan kami pun terus-menerus hidup saling tolong-menolong. Bahkan, hingga sekarang Taufik masih menjadi supir taksi dan menyusuri hidup dunianya dengan berdampingan nyaman bersama hidup surgawinya sebagai seorang pakar ilmu al-hikmah. Taufik mengaku bahwa dia menapaki jalan sufi, dan bila Allah merestuinya, dia akan segera menjadi seorang ahli ilmu tasawuf. Sementara itu Sarah menceritakan bahwa selama ini dia rajin berziarah ke makam-makam aulia, para makam wali Allah di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten bersama jemaah pengajiannya. Memang Sarah selalu minta izin padaku untuk berziarah kemana saja bersama timnya, sekalipun lewat telepon bila aku berada di luar kota. Aku mendukung aktivitas itu sebagai aktivitas ibadah di mana mereka mendoakan para wali dan minta berkah Allah melalui wali-wali yang keramat. Namun sayangnya di antara sekian makam yang didatangi, ternyata ada satu makam yang ternyata bukan makam wali Allah. Makam yang didatanginya terakhir ternyata makam orang biasa yang ternyata semasa hidupnya adalah seorang pelaut asal Iran yang terdampar di laut utara Pulau Jawa. Dan karena makam itu dari abad 16 lalu dibangun dengan permanen, maka warga meyakini bahwa makam itu adalah makam wali Allah. Maka dari itu jin jahat masih bisa bersemayam di situ. Dan saat istriku datang ke sana, dia jatuh cinta dan memilih istriku menjadi kekasih selingkuhannya. Sedangkan makam wali Allah asli tidak akan dihuni oleh jin jahat. Jin memang ada banyak di makam wali, tapi semuanya jin muslim yang terus berzikir kepada Allah dan mendoakan pemakaman aulia yang dijaganya. Sementara jin jahat dan kafir, kata Taufik, mereka diharamkan oleh Allah untuk menghuni pemakaman para aulia dan wali-wali Allah. Oh iya, saat ini Sarah istriku lebih banyak di rumah. Namun pengajian malam Jumat yang biasa dilakukan tetap dijalani dan aku agak menjadi trauma untuk mengizinkannya ke makam-makam keramat. Taufik bahkan menasihati istriku bahwa mendoakan wali-wali Allah tidak mesti harus datang ke makamnya. Doakan saja dari rumah dengan setulus dan sepenuh hati. Maka insya Allah doa itu akan sampai kepada para wali Allah yang dituju. Sebut saja semua nama wali yang akan didoakan. Dan Allah Maha mengetahui dan maklum adanya. Sama juga seperti kita mengirim doa untuk Rasulullah dan keturunannya yang kita sebut di setiap kali sholat. Insya Allah, bila Tuhan mengizinkan maka doa itu sampai kepada baginda junjungan kita dan refleksinya lambat atau cepat akan kita rasakan. Pesan Taufik pada Sarah istriku tercinta. Begitulah, memang tipu daya setan itu sangat dahsyat, maka berhati-hatilah.